Diperkenalkan untuk pemohon nomor 1. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kuasa hukum yang hadir dari 01, di sebelah kanan saya adalah rekan kami Heru Widodo. Di sebelah kiri Refli Harun. Di sebelahnya rekan Zaid Musyafi. Pindah ke belakang rekan Sugito. Di sebelahnya Dr. Herman Kadir. Selanjutnya rekan Zainuddin Paru. Selanjutnya Ahmad Yani. Selanjutnya rekan Eli Musdalufah. Selanjutnya Yanuar Bagus. Berikutnya rekan Teti Diansari. Selanjutnya Ihsan Prasetya. Berikutnya rekan Arifan Utama. Berikutnya rekan Kemal Sahab. Dan yang terakhir adalah rekan Rifan Yang Mulia. Dan saya sendiri Ahmad Wakil Kamal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wakil Kamal. Dari pemohon 2, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Dari tim paslon 02, mohon 2, yang hadir di sebelah kiri saya, Dr. Paskaria Maria Tombi. Kemudian di sebelah kanan saya, Anissa Ismail. Kemudian di sebelahnya ada Profesor Henry Yosodiningrat. Kemudian di belakang kami, Yang Mulia, ada Saudara Magdir Ismail, Saudara Ignatius Andi, kemudian Saudara Dr. Yanuar Wassesa, kemudian Dr. TM Lutfi Yazid, Hairul Abdul Rahman, kemudian Heru Herdian Muzaki, kemudian Dr. Vincentius Mendrova, dan terakhir Roni Talapesi, dan satu lagi Duke Ari. Yang belum hadir pada saat ini adalah Saudara Sitrido, karena masih macet di jalanan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, yang memperkenalkan tidak dikenalkan sekalian. Sorry. Saya Todung Mulia Lubis Yang Mulia, mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Mulia. Dari termohon silakan. Terima kasih Yang Mulia. Hadir termohon prinsipal Ketua KPU RI, dan beliau akan memperkenalkan anggota KPU lainnya Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis yang kami hormati, anggota KPU hadir, Mas Idam Kholik, Mas Agus Melas, Mas Muhammad Afifuddin, dan saya sendiri Hasyim Asyari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Yang Mulia, kuasa hukum yang hadir Muhammad Ruliyandi, Raden Liani Afrianti, Firman Yuli Nugroho, Nur Hidayat, Dipo Lukmanul Akbar, Am Askia Amiruddin, Wildan Sukoya, staf yang hadir Romi Maulana, dan saya sendiri Hifdil Alim Yang Mulia. Terima kasih Pak. Dari pihak terkait, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Yang Mulia, dari pihak terkait Prabowo Gibran, hadir yang pertama sebelah kanan saya Profesor Yusril Iza Mahendra, Profesor Otto Hasibuan, Dr. Fahri Bahmid, Profesor Otto Cornelis Kaligis, Dr. Hotman Paris Hutapea, Yuri Kemal Fadlullah, Adnial Rumza, Dr. Nikolai Aprilindo, Junaidi, Munatsir Mustaman,
Martin Lukas, Rifai Kusuma Negara, Hidayat Bostam, dan terakhir saya sendiri M. Maulana Bungaran. Yang mulia. Terima kasih. Yang mulia. Terima kasih Pak Maulana. Dari Bawaslu. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Hadir pada sidang kali ini Bapak Bu Adi, anggota Bawaslu RI, Bapak Toto Haryono, anggota Bawaslu RI, kemudian Deputi Teknis Pak Laboyoni, Karo Hukum Pak Agung, Kurniawan, Arif, Syaugi, Gino, Witra, Neneng, Zulham, dan Lutfi dari staf. Saya sendiri Rahmat Bagja, Yang Mulia Ketua Bawaslu RI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Hadir di persidangan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 3 Menteri Keuangan dan Menteri Sosial, beserta tim masing-masing. Dapat diperkenalkan Bapak dan Ibu? Untuk Pak Menko PMK dulu. Yang Mulia, nama saya Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Terima kasih. Timnya ada Bapak? Kami perkenalkan tim kami, ini bukan tim tapi yang diundang. Pertama Menko Ekonomi, Bapak Erlangga Hartarto. Kemudian Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Dan yang terakhir Ibu Risma adalah Menteri Sosial. Terima kasih. Yang Baik Bapak, jika ada tim pendukung yang bisa diperkenalkan, silakan. Masing-masing ada 1 staf pejabat eselon 1 yang hadir. Dari kami yang hadir adalah Sekretaris Menko PMK, Pak Andi Megantara, dan Deputi 1 bidang Bansos, yaitu Profesor Nunung. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih dari kantor Menko Perekonomian Pak Susi, dari Sesmenko, dan Pak Ellen Setiadi dari Deputi. Terima kasih. Selamat pagi Yang Mulia, dari Kementerian Keuangan, Sekjen Kementerian Keuangan Pak Heru Pambudi, dan Dirjen Anggaran Bapak Isa Rahmatawarta. Silakan Ibu. Yang Mulia, dari Kementerian Sosial, yang hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Bapak Ruben Riko, staf khusus Menteri Pak Don Rosano. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, para pihak termasuk para pemberi keterangan. Agenda persidangan dari Mahkamah pada pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan dari 4 kementerian tadi. Oleh karena itu nanti masing-masing dipersilakan memberikan keterangan terlebih dahulu, baru nanti para hakim yang akan melakukan pendalaman. Masing-masing kurang lebih bisa 20 atau 25 menit. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dilakukan oleh para hakim akan dilanjutkan dengan tanya jawab tadi. Kemudian kepada para pihak supaya tetap menjaga ketertiban persidangan, sehingga ketika nanti sedang berlangsung penjelasan-penjelasan maupun tanya jawab dari hakim, para pihak tidak melakukan interupsi. Kalau ada sesuatu yang disampaikan nanti setelah pemberian keterangan selesai dan agendanya sudah kembali kepada jadwal persidangan yang semula. Terima kasih. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menyampaikan keterangannya terlebih dahulu. Bisa di mimbar Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada sidang Mahkamah Konstitusi Jakarta 5 April 2024. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia akan menyampaikan butir-butir penting berkenaan dengan program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kemenko PMK dan yang mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan berdasarkan Perpres nomor 35 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tugas Kemenko PMK tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembahasan Presiden. Sementara itu, fungsi dari Kemenko PMK diantaranya ialah 1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian dan lembaga. 2. Melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga. 3. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 4. Pengawalan terhadap program prioritas nasional dan kebijakan yang diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, berdasarkan hasil survei sosial ekonomi atau Susenas Maret 2023 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kemiskinan nasional mencapai 9,36%. Sementara target RPJMN tahun 2020-2024 ditetapkan sebesar 6,5 sampai dengan 7,5%. Agar target dapat terpenuhi, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah. Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrim, kita harus terus mengupayakan agar target 0% berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 2022 dapat terwujud pada tahun 2024 dan mudah-mudahan target tersebut dapat tercapai, mengingat program penghapusan kemiskinan ekstrim sudah mencapai angka 1,12% pada Maret 2023. Perlu kami sampaikan yang mulia, pada Maret 2022, kemiskinan ekstrim masih berada pada angka 2,04%, berarti capaian dalam 1 tahun terakhir sebesar 0,92%. Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, perhitungan angka kemiskinan di Indonesia adalah menggunakan pendekatan pengeluaran. Dengan pendekatan tersebut, menghasilkan garis kemiskinan secara nasional sekitar 554.458 per kapita per bulan. Dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar 408.522 atau 74,21%, dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 141.936 atau 25,79%. Maka dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa faktor pembentukan kemiskinan, kami ulangi, faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia 3/4-nya adalah komoditas pangan. Selain itu, BPS menyebutkan bahwa rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar 2.592.000
per rumah tangga miskin per bulan. Oleh karena itu, untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin, terutama komoditas pangan menjadi sangat penting. Begitu juga dengan memberikan bantuan bahan pangan langsung melalui program-program bantuan sosial dan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah atau CPP. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, pada diktum ketiga angka 1 huruf B, menugaskan Menko PMK untuk menetapkan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan angka 1 huruf C, mengkoordinasikan penyiapan data penerima dengan nama dan alamat atau by name by address sasaran penghapusan kemiskinan ekstrim bersama Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pusat Statistik. Adapun upaya menurunkan kemiskinan menjadi 7,5% dan penghapusan kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada tahun 2024 dilakukan melalui 3 strategi, yaitu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, meningkatkan pendapatan keluarga miskin, dan mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan. Ketiga strategi tersebut harus dilakukan secara bersama-sama, serempak, saling melengkapi dan berkelanjutan, dan berkesinambungan, baik oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun non-pemerintah, yaitu akademisi, swasta, masyarakat, dan lain-lainnya. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan target tersebut terpenuhi adalah melalui program perlindungan sosial. Program ini merupakan pengejawantahan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang memberikan mandat kepada negara untuk melindungi fakir miskin dan kelompok rentan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Program perlindungan sosial yang antara lain dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar 496,8 triliun yang tersebar di berbagai program dan pelaksanaannya oleh kementerian lembaga sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Adapun komposisi anggaran perlindungan sosial terdiri dari berbagai macam subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial. 1. Subsidi antara lain subsidi energi, yaitu BBM listrik dan LPG, subsidi pupuk, subsidi bunga kur, dan lain-lain. Yang 2, bantuan sosial, antara lain berupa program Keluarga Harapan atau PKH, program sembako atau BPNT, asistensi rehabilitasi sosial atau atensi, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Yang ketiga, jaminan sosial, yaitu berupa bantuan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan, yaitu penerima bantuan iuran PBI yang jumlahnya sekitar 98 juta jiwa. Program perlindungan sosial sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya dengan masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrim adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan yaitu 7,5% serta penghapusan kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2024. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, terkait dengan program bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP yang diberikan
kepada masyarakat pada bulan Januari hingga Juni 2024 adalah merupakan program perpanjangan dari tahun 2023. Adapun tujuannya adalah untuk memitigasi risiko bencana El Nino dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, dikelola dan merupakan kewenangan Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Bantuan pangan beras CPP adalah bukan merupakan bagian dari bantuan sosial reguler, namun merupakan bantuan bahan pangan yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan pangan beras atau CPP pada tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Perpres nomor 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan data P3KE adalah merupakan hasil triangulasi data existing dari data DTKS Kemensos, pemutakhiran data kependudukan tahun 2023 atau PK23 PKKBN, data kependudukan dan catatan sipil atau Dukcapil Kemendagri, serta data penerima program Bansos dari Online Monitoring System Perbendaraan dan Anggaran Negara atau OMSPAN Kementerian Keuangan. P3KE adalah basis data yang berisi informasi yang memiliki peringkat kesejahteraan lebih dari 80% keluarga atau penduduk di Indonesia. Data P3KE juga telah digunakan oleh 25 kementerian dan lembaga dan seluruh pemerintah daerah untuk berbagai program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2022 sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas. Bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya, antara lain bantuan pangan beras CPP, bantuan pangan stunting, adalah merupakan program pemerintah yang tidak dikhususkan pada satu kementerian tertentu dan memerlukan koordinasi lintas sektoral. Yang mulia, Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, selanjutnya, mengenai keterlibatan kami dalam penyaluran bantuan sosial maupun penyaluran bantuan pangan beras CPP adalah sesuai dengan tugas Kemenko PMK yang diatur dalam Perpres nomor 35 tahun 2020, yaitu melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, di mana bantuan sosial adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Kemenko PMK sesuai dengan Permenko PMK nomor 4 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kemenko PMK. Pelaksanaan tugas tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Untuk keperluan tersebut di atas, kami melakukan berbagai kunjungan kerja guna memastikan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial reguler maupun bantuan pangan beras CPP berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Adapun pemilihan wilayah kunjungan kerja ditentukan melalui beberapa pertimbangan, di antaranya keadaan tingkat kemiskinan ekstrim, tingkat prevalensi dan angka stunting, faktor geografi dan demografi masyarakat, serta kondisi pelaksanaan bantuan sosial maupun bantuan pemerintah lainnya di lokasi tersebut, termasuk bagaimana inisiatif pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi penanganan kemiskinan, serta masalah pembangunan manusia dan kebudayaan pada umumnya. Khusus dalam kaitannya dengan pemantauan bantuan pangan beras CPP, dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tersebut di gudang Bulog dan memastikan bantuan yang diterima oleh penerima manfaat
secara langsung. Di samping itu untuk memastikan bahwa distribusinya berjalan dengan baik serta memperhatikan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, di samping untuk mendapatkan umpan balik atau feedback tentang bagaimana pemanfaat bantuan tersebut oleh keluarga penerima manfaat. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan, kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrim sebagaimana yang telah kami paparkan di atas. Adapun penyerahan bantuan pangan beras CPP di Kabupaten Lamongan yang kami lakukan dirangkaikan dengan kunjungan ke wilayah perkampungan nelayan di Kecamatan Brondong yang sekaligus untuk melakukan KSP, koordinasi sinkronisasi dan pengendalian, dalam penanganan kantong kemiskinan nelayan di wilayah tersebut, yaitu penanganan masalah sanitasi dan pengerukan muara Sungai Lamong bersama ini berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, ketersediaan bahan bakar untuk nelayan dengan PT Pertamina, serta pengerukan dermaga Tambat Labuh, pembangunan PABS dengan Kementerian KKP, dan pembangunan mercusuar dengan Kementerian Perhubungan. Yang semua itu terkait erat dengan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Kemenko PMK. Adapun Kabupaten Berau adalah termasuk salah satu kabupaten yang relatif baik dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan kunjungan kerja guna memastikan program-program pemerintah pusat dan program pemerintah daerah saling bersinergi sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. Dalam kunjungan tersebut di atas, kami memanfaatkan sekaligus untuk menyerahkan bantuan pangan beras secara simbolik, setelah melakukan dialog dengan pemerintah daerah, stakeholder, keluarga stunting, serta keluarga miskin ekstrim untuk mendapatkan umpan balik atau feedback. Yang mulia, Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, semua yang kami lakukan adalah dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atau KSP terhadap apa yang telah diputuskan dalam rapat-rapat yang kami selenggarakan, yang perlu kami koordinasikan, sinkronisasikan, dan kendalikan lebih lanjut di lapangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi berkenan. Atas perhatian dan perkenan Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut Pak Menko Bidang Perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Suhartoyo, Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Arif Hidayat, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Ibu Eni Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Daniel Yusmik Pancastaki, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Guntur Hamzah, Yang Mulia Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Ridwan Mansur, Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Asrul Sani, Yang Mulia para terhormat para pemohon kuasa hukum, Bapak Ibu yang kami hormati. Izinkan kami membawa slide Pak Ketua. Silakan. Untuk dapat ditayangkan. Berkenan dengan undangan Mahkamah Konstitusi kepada kami untuk menyampaikan keterangan pada sidang perselisihan hasil pemilu
Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, perkenankan kami menyampaikan penjelasan dengan pelaksanaan program perlindungan sosial yang di dalamnya terdapat pelaksanaan bantuan sosial oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin tahun 2019-2024. Kalau slide-nya mohon ditayangkan. Sebentar, Bapak. Silakan. Ya. Perlindungan sosial itu adalah program pemerintah untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai kerentanan yang merupakan pelaksanaan amanat konstitusi pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Perlinsos pada masa kritis ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Stop dulu, Pak Menteri. Mohon tayangannya ada slide-nya ya. Kendala ya. Iya, di sana. Iya, ini bahannya masih di staf Bapak ini, masih di. Sudah diserahkan, Pak. Serahkan. Pak Itu Ketua masih di Majelis. set. Ya. Sambil kita lanjut, Pak Silakan. Ketua Majelis yang kami hormati. Besaran perlinsos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan perkembangan perekonomian dan sejak tahun 2020 besaran perlindungan sosial berada di atas angka 440 triliun. Anggaran perlinsos tahun 2023 dengan pagu sebesar 476 triliun itu telah terrealisasi sebesar 443,4 triliun. Sedangkan anggaran tahun 2024 ditetapkan dengan pagu sebesar 496,8 triliun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun 2024. Kenaikan anggaran perlinsos pada tahun 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan juga pergerakan nilai tukar rupiah. Realisasi harga Indonesia crude price di tahun 2023 sebesar 78,43 dolar per barrel, sedangkan asumsi harga ICP Indonesia tahun 2024 sebesar 82 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah juga mengalami kenaikan rata-rata 15.230 menjadi rata-rata 15.664 di tahun 2024. Kenaikan harga dan nilai tukar ini berimplikasi pada kenaikan subsidi energi di tahun 2024 bila dibandingkan dengan 2023. Juga terjadi kenaikan volume BBM dari 16,5 juta kiloliter menjadi 19,5 juta kiloliter. Anggaran perlindungan sosial yang terbesar berupa subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk, PSO, kredit program dengan share 58,3% pada tahun 2024 dan 55,9% tahun 2024 yang mengalami kenaikan. Jadi kenaikan BBM itu salah satu komponen utama yang mulia. Sejak bulan Desember 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El Niño.
di mana beberapa tempat produksi pangan, terutama beras, mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal, dan hal ini membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan, yang tentunya sangat mengganggu kepada dan berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin. Oleh karena itu, beberapa negara melakukan bantuan sosial, antara lain Singapura memberikan $800 per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebesar 13 triliun. Dan ini juga dilakukan di bulan September. India memberikan bantuan baik itu cereal maupun minyak bagi 800 juta orang dengan anggaran sebesar 2.200 triliun. Dan ini juga dilakukan antara bulan September sampai dengan November tahun lalu. Selain bantuan sosial, bantuan beberapa negara, Malaysia juga memberikan bantuan keluarga untuk 8,7 juta keluarga atau 25,4% penduduk dengan anggaran setara dengan 25 triliun periode Januari sampai Desember 2023 dan dilanjutkan 2024 sampai dengan September. Filipina memberikan bantuan tunai untuk 2,3 juta petani, ini juga akibat El Nino, setara dengan 3,47 triliun pada bulan September 2023. Bantuan pangan di India itu 800 juta, 372 triliun, dan subsidi pupuk sebesar 25,5 miliar di tahun bulan November 2023 dan juga diberlakukan Januari 2024. Singapura memberikan paket dukungan hidup untuk hampir separuh penduduk 2,5 juta mulai September 2024. Amerika Serikat memberikan bantuan dalam bentuk food stamp untuk 41 juta orang atau 21,6 juta rumah tangga dengan paket bantuan inflasi yang setara dengan 17 juta dan juga perlindungan dampak perubahan iklim ekstrim dengan nilai setara 835 triliun. Nah, bantuan sosial di Indonesia, misalnya bantuan pangan, itu diberikan kepada 22 juta orang atau 7,9% dari penduduk. Ini lebih rendah dari Malaysia yang 25,6%, Singapura 41,7%, dan India 55,6% dan Amerika 12,1%. Nah, pelaksanaan Perlinsos melalui bantuan sosial antara lain program pemerintah yang terdiri dari pertama bantuan sosial reguler, yang ke B adalah perlinsos lainnya, dan C pada kondisi tertentu. Yang termasuk dalam bantuan sosial reguler adalah PKH, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko PMK, ini merupakan program pemberian bantuan sosial kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar di dalam data program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat ataupun PKH. Landasannya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Sosial, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Kartu sembako merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non-tunai setiap bulan kepada keluarga penerima manfaat, landasan hukum Undang-Undang 11 2009, PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Perpres 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bansos secara non-tunai, dan Permensos Nomor 4 Tahun 2023 tentang pelaksanaan program sembako. Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Landasan hukum Inpres 7 Nomor Tahun 2014 tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif. Kartu Indonesia Pintar Kuliah, ini adalah bantuan pendidikan dan pemerintah bagi lulusan SMA atau sederajat
memiliki potensi akademik baik dan memiliki keterbatasan ekonomi. Landasan hukum pasal 76 Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. PBI Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah bantuan iuran kesehatan diberikan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayarkan pemerintah kepada BPJS Kesehatan. Landasan hukum Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan Perpres 61 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82 tentang jaminan kesehatan. Rincian program perlindungan sosial lainnya sebagai berikut. BLT Dana Desa, ini adalah bantuan kepada masyarakat desa yang bertujuan untuk menahan kenaikan tingkat kemiskinan dan menjaga tingkat konsumsi dan daya beli kelompok termiskin. Pemberian BLT dilakukan sekaligus untuk 4 bulan untuk efisiensi penyaluran. Landasan hukum Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah, Peraturan Menteri Keuangan 146 tahun 2023 tentang pengalokasian dana desa di setiap desa, penyaluran dan penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2024. Pembiayaan ultramikro ini merupakan program tahap lanjutan dari bantuan sosial untuk menjadi kemandirian usaha, menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum difasilitasi dengan perbankan melalui program kredit usaha rakyat. Landasan hukum Kementerian Keuangan tahun nomor 193 PMK 05 2020 tentang pembiayaan ultramikro. Subsidi energi dan non-energi termasuk di dalamnya BBM, LPG 3 kilo, listrik, bunga kur, PSO lainnya, dan ini adalah upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum. Pos ini memiliki nilai anggaran terbesar sebagaimana tadi telah dijelaskan sebelumnya. Di tahun 2024 ini mencapai 277 triliun. Kemudian jaminan kehilangan pekerjaan adalah iuran yang ditanggung pemerintah untuk jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Landasan hukum PP 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Bapak Ketua Majelis dan anggota yang kami hormati, program perlindungan sosial pada kondisi tertentu adalah sebagai berikut. Di masa pandemi COVID, beberapa perlinsos antara lain bansos sembako PPKM, bantuan subsidi upah sesuai dengan Permenaker nomor 14 tahun 2020 tentang pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah pekerja buruh dalam masa COVID-19, bantuan usaha pelaku mikro sesuai Permenkop UKM nomor 6 tahun 2020. Kemudian juga terjadi saat kenaikan harga komoditas global. Pada saat harga minyak naik di tahun 2022, pemerintah mengambil keputusan untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM menjadi BLT BBM dengan landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 dan perubahan APBN tahun 2022, dan kebijakan ini sebagai kompensasi harga Pertalite yang naik dari 7.650 menjadi 10.000 pada tahun 2022 dan dibayarkan secara sekaligus untuk 4 bulan. Pada saat terjadi resiko global 2023 dan 2024, pemerintah mengeluarkan kebijakan BLT El Nino dan bantuan pangan untuk mendapati dampak dari pergantian musim dari kemarau ke musim hujan, dan dikhawatirkan badai El Nino dapat mengganggu produksi beras serta mengurangi daya beli masyarakat. Dan tahun 2024 terdapat BLT mitigasi kenaikan harga pangan yang ditargetkan terrealisasi di semester 1 2024. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBN di pasal 20. Nah, untuk mengoptimalkan manfaat pada penerima bantuan sosial dan efisiensi biaya penyaluran,
Bantuan sosial biasanya dibagikan beberapa periode sekaligus atau dirapel dalam satu kali penyaluran. Sebagai contoh, bantuan sosial reguler seperti PKH disalurkan per 3 bulan, 1 tahun 4 kali penyaluran. Kartu sembako penyaluran per 2 bulan, 1 tahun 6 kali penyaluran. BLT BBM sekaligus untuk 4 bulan, seperti tadi kami sampaikan. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim, BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino terus bertahan hingga periode Desember 2023, bahkan Januari-Februari 2024. Nah, ini berdampak kepada penurunan produksi beras. Kita lihat produksi beras sampai dengan mulai bulan Juli hingga Februari, produksi beras kita turun sebesar 5,88 juta ton. Pada saat yang bersamaan, terjadi kenaikan harga beras dunia, di mana harga beras Thailand itu mencapai $624 per ton atau naik 28%. Beras Vietnam $614 per ton, itu naiknya 41,95%. Kenaikan itu juga diikuti dengan larangan ekspor beras 6 negara. Di tahun 2023, India, Bangladesh, Rusia, UAE, Myanmar, dan Uganda melarang ekspor beras, dan juga 3 negara dilanjutkan di tahun 2024, India, Bangladesh, dan Rusia. El Nino berdampak juga terhadap peningkatan harga pangan, terutama beras. Kita lihat dari data bahwa volatile food terus meningkat di bulan Juli, hingga puncaknya Maret yang tercatat sebesar 10,33%. Beras menkontribusi kepada inflasi di bulan Maret saja 0,74%. Jadi pada periode El Nino tersebut, produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat, dan inflasi meningkat. Nah, itulah salah satu pertimbangan ada bansos terkait dengan El Nino dan juga bantuan pangan. Dari berbagai latar di atas, maka dibutuhkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, dan ini adalah amanat konstitusi pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, di mana bansos untuk mengisi dan memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kita ketahui penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya terhadap kelompok makanan. Dari desil 1 sampai 4 atau 40% penduduk, 25%-nya adalah untuk membeli bahan makanan pokok ataupun beras. Secara nasional, komponen makanan terhadap garis kemiskinan adalah 74,21%. Hubungan konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi sangat erat. Konsumsi rumah tangga kontribusinya terhadap PDB sebesar 53,83%. Sehingga apabila ada konsumsi rumah tangga melambat, maka pertumbuhan ekonomi pun akan terganggu. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat El Nino dan gangguan rantai pasok global, pemerintah telah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan daya beli masyarakat dengan program bantuan pangan dan bantuan langsung tunai. Untuk pelaksanaan bantuan pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Pada tahun 2023, pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kilo beras menyasar kepada 21,3 juta KPM, penerima PKH atau sembako berdasarkan DTKS dengan realisasi anggaran sebesar 18,1 triliun, dan penyelenggaraan program ini adalah Bappenas. Setelah itu juga BLT El Nino dengan 200.000 per bulan dengan 18,8 juta KPM, dan ini realisasi 7,5 triliun yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.
Untuk di tahun 2024, pemerintah melaksanakan program bantuan pangan berupa beras 10 kg menyasar 22 juta KTM dengan data P3KE seperti tadi disampaikan oleh Pak Menko PMK dengan alokasi anggaran 17,4 triliun. Selain itu juga BLT mitigasi risiko pangan, KPM-nya adalah 18,8 dan bantuannya sebesar 200.000 per bulan. Sebagai penutup, Yang Mulia Pak Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, kami ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, program perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan, mempertahankan kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu, program perlindungan sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler. Untuk menghadapi berbagai kerentanan, tekanan ekonomi, pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, pemerintah mencermati bahwa tahun 2023-2024, resiko daripada El Nino yang menyebabkan kenaikan harga pangan ini dapat mengganggu penghidupan masyarakat yang miskin maupun rentan. Bahwa penetapan pelaksanaan program perlindungan sosial dilakukan secara transparan, akuntabel, dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilakukan bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya. Demikian keterangan ini atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi dan anggota Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menko Perekonomian.